Hai Mawar, gimana PJJ-nya? Lancar? Hah? Mawar? Namaku kan Melati. Tas, apaan sih kok kamu lupa? Kita PJJ baru seminggu loh. Wow. Oh iya, mati. Ya ampun, sorry banget. Ya, santai-santai. Ya sejauh ini sih PJJ aku lancar-lancar aja sih. Terus enak lagi bisa belajar sambil rebahan ya gak sih? Iya sih, tapi sumpah aku kangen banget sama kampus. Kangen duduk di kelas, terus dengerin Mas Doni ngelimpahin informasi ke otak kita sampai aku tuh puyeng. Iya, setuju banget sih. Ngomong-ngomong mau nanya dong, Tas, kamu kok bisa manggil aku Mawar ya? Sorry banget ya soal tadi. Sumpah-sumpah tuh bukan karena aku lupa, tapi karena aku tuh punya gangguan visual, Mel. Gimana? Gangguan visual? Gimana tuh, Tas? Nah, jadi kan kita udah tahu bagaimana informasi visual itu bisa dihantarkan. Jadi, semua informasi sensoris agar dapat dipersepsikan harus bisa mencapai korteks cerebri melalui talamus. Untuk sistem visual, informasi yang didapatkan dari retina akan dialirkan ke lateral geniculate nucleus atau LGN pada talamus menuju korteks visual primer yang dinamakan striate cortex atau disingkat V1. Dari V1, informasi akan dialirkan ke V2 melalui dua jalur. Dorsal yang terletak pada lobus parietalis dan ventral yang terletak pada lobus temporalis. Nah, kamu tahu bedanya kan, Mel? Oh, tahu dong. Singkatnya, jalur ventral itu mengelola informasi tentang apa, sedangkan jalur dorsal itu mengurus informasi tentang bagaimana dan di mana. Apa nih maksudnya? Maksudnya, informasi yang dikelola oleh jalur ventral antara lain adalah informasi seperti pengenalan objek dan warna, tulisan, serta ingatan objek visual, misalnya kata dan artinya. Sedangkan informasi yang dikelola oleh jalur dorsal antara lain adalah orientasi spasial, persepsi kedalaman, lokasi, serta pergerakan. Nah, terus kalau misalnya terganggu, gimana tuh, Tas? Minta penjelasan ke teman-teman kita yang lain aja ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya ada gangguan pada jalur ventral kita? Ada 3 kemungkinan nih teman-teman. Yang pertama adalah visual form agnosia. Gangguan visual ini merupakan bentuk gangguan serius bagi pengenalan visual yang diakibatkan oleh kebocoran di oksipital dan korteks temporal kita. Visual form agnosia dapat disebabkan oleh kerusakan selektif pada jalur visual bentuk. Nah, ciri-cirinya itu adalah adanya gangguan dalam pengenalan visual objek yang tidak dapat dijelaskan oleh penurunan ketajaman visual. Kemudian berkurangnya medan visual, kerusakan pergerakan mata, afasia, dan demensia. Korelasi antara anatomi dan fisiologi lebih jauh menunjukkan bahwa mekanisme pemisahan figure ground berdasarkan sinyal penyumbatan statis terletak di area V2 yang berkontribusi terhadap jalur pengolahan bentuk yang mengarah ke area V4 dan ke area korteks inferotemporal. Prosopagnosia adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat mengenali wajah orang lain maupun dirinya sendiri. Biasanya keadaan ini terbawa sejak lahir. Terdapat 2 tipe prosopagnosia. Yang pertama adalah developmental prosopagnosia. Developmental prosopagnosia tidak disebabkan oleh kerusakan otak, namun disebabkan oleh faktor genetik. Tipe kedua adalah acquired prosopagnosia. Acquired prosopagnosia ini disebabkan oleh kerusakan otak yang bisa diakibatkan dari stroke maupun kecelakaan. Nah, begitu pasien ini sadar, ia akan segera sadar bahwa ia tidak bisa mengingat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sayangnya, saat ini belum ada pengobatan khusus untuk orang dengan prosopagnosia. Namun, kita dapat membantu orang yang terkena prosopagnosia untuk mengembangkan kemampuan mengenali orang lain. Biasanya, orang dewasa yang terkena prosopagnosia lebih cepat dalam menemukan cara terbaiknya untuk mengenali orang lain.
Nah, untuk yang ketiga ada gangguan visual yang memiliki nama akromatopsia. Akromatopsia ini merupakan suatu kondisi ketika adanya ketidakmampuan untuk melihat seluruh warna atau sebagian warna. Nah, orang yang memiliki akromatopsia total tidak bisa melihat warna apapun kecuali warna putih, hitam, dan abu-abu. Nah, untuk akromatopsia parsial merupakan kondisi yang sedikit lebih ringan di mana ia bisa membedakan sebagian warna lain. Adanya akromatopsia pada individu akan mengakibatkan beberapa permasalahan pada penglihatan lainnya. Misalnya dengan adanya penambahan sensitivitas pada cahaya yang silau atau yang disebut dengan fotofobia, dan adanya juga suatu gerakan mata bolak-balik yang tidak disengaja atau disebut nystagmus, dan juga mengalami penurunan signifikan pada ketajaman penglihatan yang disebut low visual acuity. Individu dapat juga memiliki rabun jauh atau yang disebut miopi. Nah, masalah penglihatan akromatopsia ini berkembang pada bulan-bulan awal pertama kehidupan, jadi saat dia masih bayi. Lalu akromatopsia sendiri itu berbeda dari buta warna. Nah, buta warna itu merupakan kekurangan penglihatan warna, yang dimana kita memiliki kesulitan membedakan warna-warna tertentu saja, sedangkan untuk akromatopsia dia lebih banyak untuk keseluruhannya. Oh gitu, jadi kamu nggak bisa kenalin wajah aku karena kamu punya prospopagnosia ya? Hehe, sebenarnya enggak sih. Aku cuma pengen isikin kamu aja. Parah lo, Tas. Seenggaknya kamu dapat informasi baru ya. Ya, nggak salah sih. Aku jadi lebih paham kenapa ada orang yang nggak bisa mengenalin wajah aku. Ternyata nggak semuanya karena pikun ya. Yap, kurang lebih gitu, Beb. Aku udahan dulu ya. Dosen aku baru balik, mau lanjut PJJ.